wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1S11931. Saya dari kelas R001 semester 4. Saya salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling yang telah saya sebar instrumen non-tesnya pada salah satu sekolah di kota Jambi. Nah, yang pertama yaitu ada Rasional Program Layanan Bimbingan dan Konseling. Nah, rasional program layanan bimbingan dan konseling terhadap kelas yang telah saya sebar instrumentasi pada mata kuliah instrumentasi 1 atau instrumentasi non-tes, yaitu rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat atau termasuk para peserta didik, dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Nah, jadi barusan ini saya menjelaskan tentang rasional program layanan bimbingan dan konseling. Kita masuk yang materi selanjutnya yaitu tentang dasar hukum. Ini merupakan materi kedua ya. Nah, dasar hukum pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang telah saya buat pada sekolah tersebut. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Nah, ini merupakan dasar hukum yang saya cantumkan pada saat itu. Nah, yang pertama yaitu ada pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik. Telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Nah, selanjutnya yaitu ada dasar hukum tentang konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada dasar hukum yang berbunyi pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Nah, selanjutnya yaitu ada dasar hukum yang berbunyi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengamanatkan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan di dalam kelas atau sewaktu jam pelajaran berlangsung dan atau di luar kelas atau pada saat jam pembelajaran atau pada saat di luar jam pembelajaran. Di dalam jam pembelajaran kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan volume kegiatan 2 jam per kelas atau rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Nah, selanjutnya yaitu ada juga dasar hukum yang berbunyi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, jadi itu tadi ya tentang dasar hukumnya. Yang ketiga itu ada juga tentang visi dan misi. Jadi dalam layanan bimbingan dan konseling itu yang pertama itu ada rasional, yang kedua dasar hukum, dan selanjutnya yaitu visi dan misi. Nah, di sini visi dan misi bimbingan dan konseling terkait kelas yang dalam mata kuliah instrumentasi 1 atau non-tes. Rumusan visi dan misi bimbingan dan konseling merujuk pada visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, sebelum menetapkan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling, perlu terlebih dahulu menelaah visi dan misi sekolah. Jadi sebelum kita menetapkan visi dan misi bimbingan dan konselingnya, kita harus menelaah dulu visi dan misi yang ada pada sekolah tersebut. Nah, di sini visi bimbingan dan konselingnya yaitu terwujudnya bimbingan dan konseling sebagai wahana pengembangan potensi siswa menuju insan yang beriman, berprestasi sosial dan berwawasan luas. Adapun misinya yaitu yang pertama, mengelola BK berdasarkan kaidah akademis dan etika profesional. Yang kedua yaitu mengelola BK berdasarkan ajaran agama masing-masing yang dianut siswa. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri siswa agar berwawasan lingkungan, sosial, berprestasi akademik dan non-akademik. Nah, selanjutnya yaitu ada mendeskripsikan hasil instrumentasi yang pernah dilakukan dalam mata kuliah sebagai analisis kebutuhan program bimbingan dan konseling. Nah, rumusan masalah atau need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang disepakati bersama. Di sini ada 3 tabel ya. Nah, yang pertama, tabel pertama yaitu untuk mengisi kecenderungan. Tabel kedua yaitu kebutuhan atau permasalahannya, dan tabel terakhir yaitu simpulan kebutuhan. Nah, di sini untuk tabel pertama diisi dengan klasikal, dan tabel kedua yaitu kelompok, dan tabel ketiga yaitu perorangan. Nah, ketiga tersebut merupakan isi untuk tabel pada tabel pertama yaitu kecenderungan. Nah, di sini langsung saja kita menjelaskan tentang isi dari tabel kecenderungan klasikal. Kebutuhannya di sini yaitu ada yang pertama, siswa kurang semangat saat belajar jam siang. Yang selanjutnya ada yang kedua, siswa tidak fokus saat belajar. Yang selanjutnya yaitu ada bermalas-malasan saat belajar. Dan yang keempat yaitu ada siswa belajar ketika akan ada ulangan atau ujian. Dan selanjutnya yaitu kebiasaan perilaku mencontek. Nah, untuk tabel ketiga atau simpulan kebutuhannya yaitu ada mengatur waktu belajar dan bermain. Yang kedua yaitu butuh motivasi dari berbagai pihak, dan selanjutnya yaitu mencontek merupakan dampak negatif. Nah, itu adalah termasuk dalam bimbingan klasikal. Jadi di dalam tabel tadi kecenderungannya itu klasikal. Kebutuhan atau permasalahannya tadi itu ada beberapa tadi kan, seperti siswa kurang semangat saat jam belajar dan sebagainya. Nah, untuk tabel ketiga yaitu yang tentang simpulan kebutuhan, itu berarti siswa tersebut butuh apa gitu kan. Misalnya kayak yang siswa tidak fokus saat belajar. Nah, berarti itu siswa kurang mengatur waktu belajar dan bermainnya. Jadi kebutuhannya yaitu dia kurang bagus untuk mengatur waktunya. Yaitu yang selanjutnya ada kelompok. Nah, di sini permasalahannya yaitu ada kesulitan rasa bersosialisasi antar teman. Yang kedua yaitu minimnya etika dan sopan santun. Yang ketiga yaitu ada memilih-milih teman dalam bergaul. Nah, untuk simpulan kebutuhannya yaitu ada menjalin pertemanan yang baik dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu pentingnya etika sopan santun terhadap yang lebih tua maupun sesama teman. Nah, ini adalah permasalahan yang banyak dialami oleh kelompok-kelompok tersebut. Makanya dinamakan bimbingan kelompok itu. Penjelasannya pun sama seperti yang pribadi tadi. Namun ini masalah yang dibahas adalah masalah yang berbau dengan kelompok. Untuk yang terakhir yaitu ada perorangan. Nah, di sini untuk permasalahannya yaitu perorangan itu kan berarti individu.
Di sini ada sulit diajak bekerja sama. Nah, maksudnya di sini tuh ada individu yang memang tertutup dan sulit gitu untuk diajak bekerja sama, bekerja kelompok, diajak berinteraksi, berkomunikasi seperti itu. Nah, permasalahannya di sini kayaknya ia berusaha menjadi pribadi yang terbuka. Jadi tuh dalam dirinya dia tuh seperti orang yang tertutup, tidak humble, tidak terbuka, sehingga itu menjadi permasalahan pada pribadi diri tersebut yang bisa menyebabkan ia jadi sulit diajak bekerja sama, susah bergaul, suka menyendiri seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil olahan instrumen yang digunakan dalam mata kuliah instrumentasi dalam konseling. Perumusan tujuan BK dapat merujuk pada SKKPD. Tujuan hendaknya dirumuskan ke dalam tataran tujuan. Yang pertama yaitu penyadaran, untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Selanjutnya yaitu ada akomodasi, untuk membangun pemaknaan, internalisasi, dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Dan yang terakhir yaitu ada tindakan, yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, jadi itu tadi tujuan kita untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling pada sekolah-sekolah tersebut. Perumusan tujuan ini hendaknya merujuk pada SKKPD, dan tujuannya pun hendaknya dirumuskan ke dalam tataran tujuan, penyadaran, akomodasi, dan tindakan. Selanjutnya yaitu ada penyusunan komponen program bimbingan dan konseling yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis dan data instrumen. Komponen program meliputi yang pertama yaitu komponen pelayanan dasar, yang kedua yaitu komponen pelayanan responsif, yang ketiga yaitu komponen perencanaan individual, dan yang keempat yaitu komponen dukungan sistem atau manajemen. Yang pertama kita bahas dulu ya yang tentang komponen pelayanan dasar. Nah, komponen pelayanan dasar, pelayanan ini bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya yaitu ada pelayanan responsif. Tujuan pelayanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseli yang mengalami hambatan kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan individual. Tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik atau konseli belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada dukungan sistem. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan di atas. Sedangkan bagi personel pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah dan madrasah. Nah, jadi itu tadi komponen-komponen pada layanan program BK ya. Ada komponen pelayanan dasar, komponen responsif, komponen individual, dan dukungan sistem yang terakhir. Dan yang terakhir ini juga ada yaitu menyusun materi yang sesuai dengan bidang yang dilakukan, dan materi diharapkan pun tidak menggunakan bahasa yang monoton ya, agar siswa-siswa pun tidak bosan seperti itu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang layanan dasar bimbingan. Di sini materinya untuk mencapai tujuan dari layanan dasar bimbingan, kepada semua siswa disajikan materi layanan yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu siswa dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Materi layanan dasar bimbingan dapat diambil dari berbagai sumber seperti majalah, buku, dan koran. Materi yang diberikan di samping masalah yang menyangkut pengembangan sosial pribadi dan belajar, juga materi yang dipandang utama bagi siswa SMP yaitu menyangkut karir. Materi-materi tersebut diantaranya bisa seperti fungsi agama bagi kehidupan. Selanjutnya yaitu ada
pemantapan pemilihan sekolah lanjutan gitu kan, karena anak-anak SMP ini akan melanjutkan ke SMA seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kesiapan pribadi atau fisik, psikis, jasmaniah, dan rohaniah dalam memilih sekolah lanjutan. Selanjutnya yaitu ada cara belajar di sekolah, dan yang terakhir ada dampak pergaulan bebas. Karena pada dampak pergaulan bebas ini kita harus banyak memberitahu kepada remaja-remaja siswa SMP atau SMA ini juga tentang apa dampak pergaulan bebas tersebut. Karena pada masa ini mereka masih termasuk masa remaja ya, jadi masih rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba-cobanya masih sangat besar sekali. Jadi harus diberikan penyuluhan atau pengarahan agar mereka tidak salah jalan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Materi layanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Materi pengembangan aspek atau akademik meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan, memahami nilai belajar sepanjang hayat. Nah, yang selanjutnya yaitu B, karir, meliputi pemilihan jurusan di sekolah lanjut, pemilihan minat dan bakat. Dan yang C yaitu ada sosial pribadi, meliputi mengembangkan pemikiran yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Selanjutnya yaitu ada layanan responsif. Nah, layanan responsif ini materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Masalah dan kebutuhan siswa berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal, karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Maka masalah siswa lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang dialami atau dirasakan, mengganggu kenyamanan hidupnya atau menghambat perkembangan dirinya yang positif, karena tidak terpenuhi kebutuhannya atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Masalah siswa pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala yang ditampakkannya. Masalah gejala yang sepertinya yang dialami siswa ini yang paling banyak misalnya kayak kurang semangat untuk belajar, tidak bersemangat dalam belajar tersebut, terus kurang bisa bergaul, kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, atau malas beribadah, kurang memanajemen pikirannya atau mudah stres, dan masalah dalam keluarga seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada dukungan sistem. Berkaitan dengan pelayanan program bimbingan dan konseling, komponen dukungan sistem menangani pengembangan program bimbingan dan konseling yang meliputi pengelolaan sumber daya dana, materi dan fasilitas, pengembangan staf, pendidikan orang tua, konsultasi dengan guru dan personalia sekolah yang lain, pemanfaatan sumber daya masyarakat, hubungan masyarakat, pengembangan konselor, dan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi itu tadi ya penjelasan tentang layanan program bimbingan dan konseling. Nah, di situ ada rasional, ada dasar hukum, visi dan misi, ada tujuan, ada materinya, dan juga ada beberapa hal lainnya. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.